Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Komandan Batalion Marinir Yon Marhanlan 1 Belawan, Bapak Mayor Marinir Indra Fauzi Umar. Ini kita beruntung hari ini berterima kasih di sela-sela kesibukan Komandan untuk hadir di Sewa Plus dan Nusantara. Jadi ini beliau siskunya di Amerika ya. Jadi banyak pengalaman beliau ya, mudah-mudahan ini semua bisa memotivasi anak-anak kami, taruna-taruni SMA Plus dari Nusantara, bahwa memang perjalanan untuk menggapai kesuksesan itu butuh perjuangan, tidak semudah yang dibayangkan. Maka dari itu kami dari yayasan selalu menghadirkan orang-orang hebat untuk datang kemari. Ini insya Allah minggu depan kita juga ada dari Kejaksaan akan datang. Jadi buat anak-anak kami sekalian, saya mungkin berulang kali menyampaikan bahwa kesuksesan itu harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Kesuksesan itu harus diusahakan, diupayakan dengan semaksimal mungkin. Dan memang untuk sukses itu ya gak gampang. Maka orang sukses itu gak banyak. Tapi jangan lihat sekarangnya, lihatlah prosesnya, perjuangannya untuk menggapai apa yang sekarang beliau dapatkan. Kalau kita lihat proses perjuangan beliau dan semua orang-orang sukses, maka kita akan mengatakan, oh memanglah ya hari ini beliau mendapatkan itu semua karena dulu proses perjuangannya juga luar biasa. Kita akan mendengarkan kuliah umum tentang wawasan kebangsaan yang akan dibawakan oleh Komandan Yon Marhanlan 1 Belawan kepada Bapak Mayor Marinir Indra Fauzi Umar. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Izin Bapak, ini merupakan suatu kehormatan buat kami. Sebenarnya dengan adanya Bapak kemarin pertama kali diawali dengan silaturahmi ke kantor, terus dilanjutkan dengan adanya acara ini, sebenarnya ini merupakan suatu di luar ekspektasi saya, Pak. Ya. Kalau tadi Bapak Ketua Yayasan bilang orang hebat, waduh saya kurang setuju, Pak. Saya bukan orang hebat, tapi saya orang-orang biasa aja. Mungkin karena rezeki bisa seperti ini. Jadi belum tentu saya juga hebat, saya juga tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi terima kasih atas komplimennya. Jadi yang saya harapkan apa yang mungkin menjadi suatu pengalaman buat dari diri saya ini bisa tersalurkan ataupun bisa menjadi motivasi untuk kalian-kalian, khususnya para siswa-siswa. Jadi ya merupakan suatu kebanggaan saya tersendiri. Saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya ataupun di hadapan taruna-taruni semuanya. Jadi yang saya harapkan apa materi-materi yang akan saya berikan ini semoga nantinya bisa bermanfaat. Karena saya langsung aja Pak ya. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu Guru, saya bukan tenaga pengajar Pak. Jadi kalau misalnya kadang ngomongnya rada-rada ngaco gitu kan, tidak sesuai dengan CMI gitu kan cara memberikan instruksi. Oke, saya mulai aja untuk memberikan materi. Tadi sudah disampaikan sebenarnya mengenai wawasan kebangsaan. Emang secara topik diminta wawasan kebangsaan, tapi mengapa saya di sini yang saya ambil adalah kata-kata ethical comment. Karena saya selalu ingat sama dari Pak Ketua Yayasan menyampaikan saya, ini adalah calon pemimpin Pak. Nah, bagaimana seorang calon pemimpin itu akan memimpin apabila tidak mempunyai suatu etika? Jadi maksudnya biar ini kita interaksi dua arah, jadi tidak hanya satu, boleh kan Pak gitu ya? Jadi maksudnya biar sharing ini Pak. Jadi biar kita interaksi dua arah. Jadi kalau ada yang mau bisa menjawab, kira-kira mempunyai suatu pendapat. Jadi gini ya, kenapa saya angkat masalah ethical comment ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan. Saya mendapatkan
Ya bukan mendapatkan lah, saya hanya beruntung, istilahnya saya beruntung pernah merasakan sekolah di luar negeri. Ya. Dan ini adalah oleh-oleh saya dari sana, oleh-oleh saya dari sana. Kalian bisa membayangkan yang selama ini kita melihat Amerika Serikat adalah suatu negara yang berkehidupan bebas. Di mana-mana mungkin dia hidup bebas, freedom of life. Pasti dengan seperti itu bayangan kalian adalah mau mereka bisa seenaknya, betul nggak? Mereka mau apa aja silakan, mereka mau apa silakan. Namun hal yang seperti ini adalah menjadi fondasi untuk mereka. Saya perkenalkan diri saya lagi. Jadi nama saya Indra Fauzi Umar, pangkat Mayor Marinir, NRP 17. Saya lahir di Surabaya 22 Januari 1982. Agama Islam, status K2. Kalau K2 itu anak 2, istri 1, alhamdulillah. Benar, istri 1. Pendidikan militer saya lulusan Akademi Angkatan Laut angkatan 50 atau angkatan 2004. Di Sacak Infanteri pada tahun 2009. Ini pendidikan umum aja saya sebutkan. Di Kelapa 2 tahun 2016. Ya saya beruntung lagi pada saat di Kelapa di level kapten. Saya di Kelapa di Filipina, di NSC Philippine Navy. Terus di tahun 2020 saya melaksanakan sesko angkatan di Amerika Serikat di USMC CSC. Riwayat jabatan saya, selama saya menjabat Danton, saya berada di Surabaya di Batalion Infanteri 3. Terus pindah ke Jakarta menjadi Wadan IB, Yonif 2 Marinir. Lama di Jakarta sampai jadi Danki A Yonif 2, Wapasi, sampai dengan Pasiop di Yonif 2. Setelah itu sempat keluar ke Pasmar di staf pers Pasmar. Setelah itu balik lagi ke batalion, kita menjadi Wadan Yon Marhanlan 3. Baru berangkat sesko ke Amerika. Setelah pulang sesko dari Amerika sempat masuk Komando Korma sebagai Kasub Disdik Dismi Pers Korma. Terus terakhir baru menduduki jabatan sebagai Danil Marhanlan 1 Belawan. Ya, jadi mohon maaf ya, nanti kalau misalnya baca paparan saya semuanya menggunakan bahasa Inggris. Saya yakin kalian semuanya sudah bisa bahasa Inggris, betul? Kok ragu-ragu ini kayaknya Pak, ini bahasa Inggrisnya kurang ini Pak, yayasan ini. Bukan cukup sekolah? Udah bisa ya? Bisa lah. Ini adalah bahasa Inggris yang tidak terlalu tinggi, kata-katanya nggak terlalu tinggi. Tapi setidaknya kita mari sama-sama kita belajar bahasa Inggris bersama. Nah, seperti itu. Ini kuliah umum, jadi ya kita harus sedikit belajar. Itulah perbedaan, inilah yang saya tuliskan di sini, differences antara commander and leader. Mungkin kalian sudah pernah tahu apa sih? Saya menjabat sebagai seorang komandan. Ya. Sedangkan ada yang menjabat sebagai leader. Leader itu adalah apa? Pemimpin. Ya. Apa sih perbedaan antara pemimpin dan seorang komandan? Inilah perbedaan yang ada di depan kalian itu. Kalau emang kita bicara mengenai commander itu pasti mempunyai suatu jabatan. Contohnya, ya ini ya saya ini contohnya. Komandan Batalion Batalion Pertahanan Pangkalan 1. Nah, position. Sedangkan kalau leader, role. Apa seorang role itu? Peran. Kalian di sekelompok orang ataupun kalian di beberapa orang, ketika kalian melaksanakan sesuatu kegiatan, pasti kalian akan memilih siapa sih pemimpinnya, betul? Agar tujuan itu tercapai. Nah, kalau kalian tidak punya role, tidak punya seorang peran yang bisa memimpin, pasti ada semaunya sendiri. Otak saya sama otaknya Pak Ketua Yayasan berbeda. Kalau saya pengen A, Bapak pengen B. Kalau tidak punya sosok peran yang bisa memimpin, bagaimana kita akan mencapai suatu jabatan itu? Yang selanjutnya, kalau untuk seorang commander itu lead the organization. Maksudnya apa? Seorang komandan pasti akan mempunyai suatu organisasi. Kalau kami bicaranya militer, ya organisasi sekarang saya adalah tingkatan batalion. Kalau nanti saya sudah levelnya lebih tinggi, organisasi saya mungkin brigade. Nah, kalau brigade nanti lebih tinggi lagi, Pasmar lebih tinggi lagi, Kormar. Ataupun kalau angkatan daratnya dari batalion, brigade, divisi, baru ke atasnya yang lainnya. Kalau leader, no need the organization. Intinya hanya kebalikan.
Karena yang seperti saya sampaikan di awal, apabila kalian kumpul aja, kalian cuma ngobrol-ngobrol tapi pengen mencapai sesuatu, enak kali itu mangganya itu ya. Bagaimana kalau kita ngambil mangganya itu? Ah, itu dia suatu pasti di situ ada pemimpinnya kan? Yang merencanakan siapa? Yang bagian ambil tangga atau bagian metik mangganya nanti di atas siapa? Nah, itu kan merencanakan. That is the leadernya. Yang selanjutnya, the life journey of the decision and choice we make and we encounter difficult situation. Jadi intinya perjalanan hidup kita itu merupakan pilihan. Ya, merupakan pilihan kita untuk bagaimana kita mengatasi situasi yang sulit, bagaimana kita mengatasi situasi yang tidak menguntungkan untuk kita. Ya, kenapa saya ambil kata-kata ini? Ya itulah etika. Ketika kalian di etika itu kalau hubungannya sama moral, pasti kalian itu akan berhubungan sama temptation ataupun godaan. Saya yakin kalian di sini ada yang anaknya seorang petani, mungkin anaknya seorang penjual sayur, dan mungkin juga ada anaknya seorang pejabat. Janganlah status menjadikan alasan kalian untuk tidak bisa menghargai sesama. Itu yang menjadi salah satu poin prinsip menjadi seorang yang beretika, pemimpin yang beretika. Karena apa? Dia akan melihat sesuatu itu tidak hanya berdasarkan statusnya. Dia tidak melihat sesuatu karena dia kepangkatan